Halo guys, apa kabar kalian di malam hari ini? Gue harap kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan bagi kalian yang sedang sakit, gue doakan semoga cepat sembuh agar kita bisa sama-sama update perkembangan informasi-informasi terkini guys. Alright guys, di malam hari ini gue akan seperti biasa akan memberikan informasi update terkait dengan perkembangannya si kasusnya Mario Dandi ya, dimana saat ini malah lebih santer bapaknya ya, si Rafael Alun ya, daripada anaknya ya, karena wah ternyata banyak yang terlibat dalam hal ini ya. Dan seperti yang kita duga sebelumnya guys, di video-video sebelumnya, dan gua pernah menyampaikan bahwa si Rafael Alun ini tidak mungkin dia bekerja sendirian dalam mengelola asetnya itu ya, pasti menggunakan pihak ketiga. Dalam hal ini adalah konsultan pajak. Dan apa yang gua perkirakan, yang gua duga ternyata benar adanya guys ya, seperti yang disampaikan oleh CNN Indonesia ya. Di CNN Indonesia ini Senin pada tanggal 6 Maret 2023 jam 16 menyatakan bahwa KPK mengantongi dua nama ex pejabat DJP yang jadi konsultannya Rafael Alun. Wow, guys. Luar biasa sekali ya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebutkan ada dua mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang menjadi konsultan pajak terkait dengan harta jumbo pejabat eselon 3 Ditjen Pajak Kemenke Rafael Alun Trisambodo. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengaku telah mengantongi data kedua mantan pejabat tersebut. Oke. Sudah dikantongi datanya dan kita dapat dua. Demikian kata Pahala saat dihubungi Senin tanggal 6 bulan 3. Sok atau diumumkan Pak Pahala siapa aja nih. Kita sebagai masyarakat juga pengen tahu ya, berhak tahu ya. Karena yang dia pakai itu adalah uang kita sebagai masyarakat ya. Uangnya masyarakat maksud gua. Pahala mengatakan data tersebut didapat KPK usai berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan PPATK. Gitu dong. Kerjasama dengan lembaga yang lain, ini yang gua maksud guys ya. Jadi ketika KPK merasa kesulitan dan tidak mampu mengungkap, ya tentu salah satu cara jalannya adalah menggandeng lembaga lain tentunya ya, yang mungkin bisa sangat membantu dalam hal ini ada PPATK. Tadi pagi saya berkomunikasi dengan PPATK, jadi kita sudah tahu namanya siapa, konsultannya juga apa, dan kita sudah tukeran data apa yang kita dapat dan apa yang PPATK dapat. Nah gitu dong, berkolaborasi ya, sinergi ya dalam mengungkap kasus ini ya. Kita lanjut guys. KPK bersama PPATK telah terlebih dahulu merancang strategi terkait pembuktian tindak kejahatan korupsi, kemudian baru menyentuh tindak pidana pencucian uang di kasus Rafael ini. Pahala mengaku akan mengupayakan cara lain untuk menelusuri konsultan pajak Rafael yang melarikan diri ke luar negeri. Telat dewai atau nih Pak Pahala, gimana sih? Udah keburu kabur ke luar negeri atuh euy. Ini kalau kasusnya udah melarikan ke luar negeri agak susah nih. Bisa panjang ceritanya guys. Bisa berlarut-larut nih episode ini nih. Aduh, ampun gimana ini. Selalu telat ya. Ampun. Oke, KPK kini belum mengutamakan fisik orang tersebut untuk melakukan pemeriksaan, melainkan data dari rekening yang telah dibekukan oleh PPATK. Jadi kita bilang fisik kita belum fokus apa dia dipanggil mau apa enggak, atau dia pergi ke luar negeri. Saya pikir itu. Karena ini belum proses hukum, kita cari cara lain. Yang penting kita datangi semua ya dari sekarang, ucap Pahala. Ya oke lah guys ya. Apa yang gua ingin sih ya langsung lah action ya, nggak usah banyak ngomong dulu lah ya, di action dulu lah ya. Nanti keburu kabur nih orang ini. Udah mah yang Dirjen bukan konsultan pajaknya sudah kabur ya carilah yang lain yang bisa segera diamankan ya, sebelum aset-aset yang lain atau saksi-saksi yang lain juga ikut kabur guys ya. Jadi action lah secepatnya ya.
Modus umum pencucian uang. Pahala mengatakan peran kaum nomine atau perantara dalam pencucian uang sangatlah umum digunakan para pelaku. Apalagi kalau misalkan sudah umum ya pasti sudah menduga ya. Tapi kenapa bisa berbeda ya dengan apa yang disampaikan oleh wakil Anda ya Pak Pahala ya. Dalam hal ini ada Bapak Alexander ya. Ya, dia menyatakan beberapa hari yang lalu bahwa mengalami kesulitan dalam mengungkap kasus ini. Ya, menurut gua sih di zaman sekarang ya di serba canggih begini nggak tidak ada yang tidak mungkin dah. Hal yang bukti yang non fisik yang tidak kelihatan saja masih bisa dibuktikan dengan kecanggihan ya. Apalagi ini udah jelas-jelas gitu kan buktinya juga fisiknya ada gitu kan. Tinggal kitanya mau nggak mengungkap kasus ini gitu kan, niat nggak untuk mengungkap kasus ini gitu kan ya. Kalau misalkan nggak niat ya apapun buktinya ya udah percuma gitu kan guys ya. Oke lanjut. Kalau misalnya saya adalah orang pajak dengan wajib pajak, itu kalau saya menerima dari wajib pajak kelihatan langsung dan ada hubungannya. Jadi disebutnya gratifikasi atau suap jelasnya. Tetapi jika pakai orang lain, ini yang kita sebut nomine untuk penerimaan jelasnya. Ini kasusnya sama dengan si Rubicon itu guys ya. Ini udah jelas buktinya Rubicon di atas namakan orang lain yang katanya alasannya adalah Rubicon itu dibeli dari orang tersebut. Tapi ketika ditelusuri kan tidak mungkin guys. Hal-hal yang sangat mustahil gitu kan dari hasil penelusuran bahwa orang yang punya Rubicon sementara itu adalah hanyalah seorang OB gitu kan dan penjual mie instan ya, dimana orang tersebut bahkan penerima BLT gitu kan, dan itu adalah hal yang sangat mustahil menurut gua ya, maaf bukan mengecilkan ya, tapi hal yang mustahil gitu kan, bisa membeli Rubicon seharga 900 juta gitu kan, itu kan satu hal yang luar biasa mustahilnya kan. Dan apa guys, ini sudah jelas kan itu adalah modus pencucian uang mengatasnamakan orang lain gitu guys ya. Dan ya itulah niat enggak untuk menyelesaikan masalah ini, mengungkap masalah ini ya. Oke lanjut guys. Pola lainnya yang kerap digunakan kata pahala tak melaporkan transaksi keuangan perusahaan ke laporan harta dan kekayaan pejabat negara LHKPN. Ini juga sudah memenuhi persyaratan di mana sebagian aset Rafael Alun tidak dilaporkan di LHKPN, termasuk si Rubicon, Harley, termasuk dan rumahnya yang 2000 meter persegi itu guys, yang ternyata itu tidak dilaporkan gitu kan ke LHKPN gitu kan, itu udah jelas kan penyelewengan, bukan penyelewengan, pelanggaran ya, pelanggaran. Kita dan PPATK dan Dirjen Kemenke dengan Dirjen AHU di Kemenkumham itu kita berkoordinasi tukeran data, ujar Pahala. Sebelumnya, PPATK mendapat informasi dari masyarakat mengenai konsultan pajak terkait harta jumbo Rafael Alun Trisambodo yang melarikan diri ke luar negeri. Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana mengatakan ada mantan pegawai Ditjen Pajak yang bekerja pada konsultan tersebut. Ya. Ya, kami mendengar pengaduan masyarakat mengenai hal tersebut. Konsultan pajak berada di luar negeri. Berdasarkan data yang ada di kami menduga ada mantan pegawai pajak yang bekerja pada konsultan tersebut, ujar Ivan melalui pesan tertulis Senin tanggal 6 bulan 3. Ivan enggan mengungkapkan identitas mantan pegawai Ditjen Pajak tersebut. PPATK telah memblokir rekening diduga milik konsultan pajak terkait pendalaman harta kekayaan Rafael. Konsultan pajak yang dimaksud diduga berperan sebagai nomine atau perantara. Dan kita mensinyalir ada PML, profesional money laundry, yang selama ini bertindak untuk kepentingan RAT, kata Ivan beberapa waktu yang lalu. Nah guys ya, semakin rumit aja nih guys ya. Tapi sebetulnya nggak rumit juga sih guys ya, sudah jelas ya, bukti dan datanya sudah jelas. Cuma yang jadi masalah adalah kuncinya ada di si konsultan pajak ini yang melarikan diri ke luar negeri ya. Itu adalah kuncinya dan itu harus segera segera ditelusuri dan harus segera ditangkap lah ya orang yang tersangka tersebut gitu kan. Karena ya itu tadi gue bilang bahwa dia itu adalah kuncinya yang bisa mengungkap semua harta
kekayaan si Bapak Rafael Alun ini gitu kan ya. Karena yang mengetahui yang pasti ya itu konsultan pajaknya itu sendiri gitu kan ya. Dan dalam hal ini guys, menurut gue secara pribadi bahwa lembaga KPK dan PPATK segera action apa yang bisa diamankan amankan ya. Jangan sampai nanti ya keburu habis, bukan habis, keburu hilang lagi gitu kan ya. Sekiranya ada yang bisa diamankan, entah itu saksinya ataupun buktinya ya segera amankan. Termasuk tadi salah satunya adalah memblokir nomor rekening si pihak ketiga tersebut ya, si konsultan pajak tersebut. Walaupun di sini tidak menyampaikan bahwa konsultan pajak itu siapa gitu kan dan apa gitu kan nama konsultan pajaknya. Yang pasti di sini menduga bahwa itu adalah semua kegiatan keuangan si Rafael Alun diserahkan kepada konsultan pajak untuk mengatur segala sesuatunya ya. Dan ya kita berharap, sangat berharap sekali kedua lembaga ini bisa mengungkap kasus si Rafael Alun ini sehingga tidak berlarut-larut guys ya. Apalagi ya si konsultan pajaknya sudah melarikan ke luar negeri, itu akan menurut gue sih akan menjadi hari yang panjang ya buat si KPK maupun si PPATK untuk mengungkapnya. Tapi apapun itu guys, yang penting kita sebagai masyarakat berharap progres yang positif ya dari kedua lembaga ini dalam mengungkap kasus ini. Dan yang pasti adalah netral ya, jangan pernah terpengaruh ataupun terkecoh dengan berbagai argumentasi yang disampaikan oleh tersangka Rafael Alun ini gitu kan ya. Walaupun gitu kan masih banyak yang tentunya menurut gua masih banyak aset-aset lain yang tersembunyi yang belum bisa terungkap ya. Dan ini yang gua bilang tadi adalah si konsultan pajak adalah kuncinya gitu guys ya. Oke guys, kita berharap semoga yang terbaik buat PPATK maupun si KPU segera tetap action ya, jangan terlalu banyak ngomong lah ya. Jadi yang kita perlukan sekarang adalah actionnya. Oke guys, itu aja guys informasi di malam hari ini yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Semoga bermanfaat informasinya. Dan seperti biasa guys, jaga keluarga kalian, jaga kesehatan kalian. Dan gue ucapkan selamat malam, terima kasih.